Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobriani Yahya Siregar, Derlas A1B21 MGTA, mengangkat judul tindakan korupsi. Tindakan korupsi ialah dari bahasa Latin corruptio, yang antara lain seperti merusak, membuat busuk, menyuap. Menurut subtekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 8 tipe korupsi, yaitu pertama, political bribery adalah termasuk kekuatan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Kedua, political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan antara pejabat pelaksana dan pengusaha. Ketiga, election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kekurangan pemilihan umum. 4. Corruption campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara. Kelima, distraction corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam bentuk kebijakan. 6. Illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Ketujuh, ideologi corruption ialah perpaduan antara directional corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Ke-8, mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Masuk kita ke dalam merujuk pada Undang-Undang Pemberantas Korupsi menurut Syed Hussein Al-Atas. Ciri-ciri korupsi antara lain: 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela. Ketiga, korupsi yang melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Kelima, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelambungi perbuatannya. 6. Mereka yang tidak terlibat korupsi menggunakan kepuasan yang tegas dan mampu mempengaruhi. Ketujuh, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Ke-8, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Bonnie Argen yang membagi menyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu pertama, wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional, seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Kedua, wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi korupsi yang dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. C. Wilayah irisan antara individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antara politisi untuk mempertahankan organisasi non-pemerintah. Jadi korupsi merupakan salah satu isu krusial yang harus diselesaikan oleh Indonesia saat ini. Korupsi merupakan musuh bagi semua kalangan, karena korupsi dapat merusak segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperlambat infrastruktur pembangunan. Baik, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, tapi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantas korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada menjadi lebih efektif. Pada masa reformasi tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Pada 2001 lahir Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai ganti dan pelengkap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dan itu Nomor 20 Tahun 2001 akhirnya terbentuk KPK. Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akhirnya terbentuklah KPK. Sebagai tindakan lanjut pada 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Pada 2019 dilakukan revisi Undang-Undang Pemberantas Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003. Jadi tindakan korupsi tersebut ialah bagaimana kita sendiri sebagai rakyat harus mengerti apa itu korupsi, harus ditanamkan jauhnya dari aspek-aspek terjadinya korupsi. Korupsi sangat krusial bagi semua negara ataupun bagi masyarakat ataupun individu sendiri yang mengakibatkannya efek besar atau efek jera untuk pada kita semua. Jadi tindakan korupsi sangat berguna, sangat harus dijaga sampai kapanpun, karena tindakan korupsi membuat orang akan berhenti dan tidak akan melanjuti cara mereka untuk mendapatkan sesuatu, yaitu korupsi. Sekian video yang saya buat, semoga manfaat bagi teman-teman atau bagi penonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.